ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyah wal asma was sifat wal uluhiyah. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dengan yang khusus baginya. Yaitu dalam perihal pertama apa? Rububiyah. Yang kedua asma wa sifat. Yang ketiga uluhiyah. Ini adalah pengertian tauhid secara istilah syariat secara umum. Adapun pengertian tauhid secara istilah syariat secara khusus Abdul Khaliq. Ifradullahi bil ibadah. Qulu sawiyan. Ifradullahi bil ibadah. Ifradullahi bil ibadah. Itulah yang disebutkan oleh penulis. Perhatikan bukunya. Tauhid adalah mengesahkan Allah dengan beribadah hanya kepadanya semata. Tauhid adalah mengesahkan Allah dengan beribadah hanya kepadanya semata. Mengesahkan itu artinya menjadikan satu-satunya Allah dengan beribadah hanya kepadanya semata. Iqra ya Syekh. Ibadah merupakan tujuan penciptaan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Maksudnya agar manusia dan jin beribadah hanya kepada Allah semata dan mengkhususkan berdoa hanya kepadanya. Perhatikan baik-baik, kita katakan dari tauhid secara istilah syariat secara khusus adalah ifradullahi bil ibadah. Kemudian penulis mengatakan ibadah. Ibadah merupakan tujuan penciptaan alam semesta ini. Diciptakan langit, bumi, lautan, daratan, udara, dan apa yang ada di antara langit dan bumi adalah diciptakan untuk Allah Subhanahu wa taala diibadahi. Dalilnya yang menunjukkan akan hal ini adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Lihat kata-kata illa liya'budun. Illa liya'budun. Ya. Melainkan supaya mereka beribadah. Lihat di situ. Beribadah kepadaku. Inilah tujuan penciptaan langit dan bumi, manusia dan jin. Ya. Dan para ikhwah, ahibati at-talabah, afanillah wa iyyakum, kaum para santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Kalau kita melihat dan selalu mengingat tujuan penciptaan kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah, niscaya kita akan selalu istiqamah. Garis bawahi itu baik-baik. Jika seorang manusia senantiasa mengingat tujuan penciptaannya, niscaya dia akan istiqamah. Jika seorang manusia mengingat tujuan penciptaannya, niscaya dia akan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh. Saya ulangi. Jika seorang manusia mengingat tujuan penciptaannya, niscaya dia akan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh. Ada orang dalam masa pandemi Covid-19 kelaparan. Akhirnya dia mencuri. Maka kalau seandainya dia ingat bahwa tujuan penciptaannya di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah, sesulit apapun dia hidup di dunia, tidak akan pernah mencuri. Karena hidup di dunia tujuannya bukan untuk kesenangan dunia, tetapi untuk beribadah kepada Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya katakan, jika orang mengingat penciptaannya, tujuan penciptaannya, maka niscaya dia akan istiqamah. Anak muda, anak-anak seperti kalian menghabiskan waktunya dengan main game online. Apalagi sampai berjudi. Ataupun main media sosial. Sampai melakukan hubungan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Maka pada saat itu, jika dia ingat tujuan penciptaannya adalah untuk beribadah kepada Allah, dia tidak akan melakukan hal itu. Dia senantiasa akan istiqamah di jalan Allah. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Meninggalkan hal-hal yang dianggap tidak bermanfaat meskipun tren anak muda. Suka kepada grup musik ini, grup musik itu, tidak bermanfaat. Ini yang saya katakan sekali lagi, jika seorang manusia ingat tujuan penciptaannya, maka niscaya dia akan apa? Senantiasa akan istiqamah di jalan Allah. Naam, iqra ya Syekh. Tauhid berdasarkan macam. Pertama, tauhid rububiyah, yaitu sesungguhnya Allah adalah Rabb dan pencipta. Orang-orang kafir mengakui macam tauhid ini. Mereka mengingkari keberadaan Tuhan. Dengan demikian, mereka lebih kufur daripada orang-orang kafir jahiliyah. Baik. Tadi kita mengatakan tauhid, sudah kita pelajari pengertiannya secara bahasa dan secara istilah syariat. Kalau orang belajar secara mendalam terhadap Al-Quran dan hadis, lihat perkataan saya, jika orang meneliti Al-Quran dan hadis, maka dia akan dapati tauhid ada 3 macam. Cara menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya ada 3 macam. Ya. Jadi kalau antum ditanya tauhid, mentauhidkan Allah 3 macam, itu berdasarkan apa? Maka jawabannya adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis, atau berdasarkan penelitian yang mendalam dari Al-Quran dan hadis. Catat, 3 macam tauhid, 3 macam tauhid ini berdasarkan istiqra. 3 macam tauhid berdasarkan istiqra. Ini baca tulisannya al-istiqra. Artinya penelitian yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis. 3 macam tauhid berdasarkan istiqra minal Qur'ani wal ahadith. Berdasarkan penelitian yang mendalam dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau antum baca Al-Quran, tidak akan dapati tauhid 3 macam, tauhid rububiyah, asma wa sifat dan uluhiyah, enggak ada. Tetapi berdasarkan penelitian yang mendalam, ayat Al-Quran kita akan dapati ada yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah, rububiyah Allah. Ada yang menunjukkan kepada asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ada yang menunjukkan kepada uluhiyah, keberhakan Allah terhadap ibadah-ibadah. Maka kalau ditanya dari mana 3 macam tauhid tersebut, 3 macam tauhid berdasarkan apa?
istiqra' minal kitabi was sunnah. Penelitian yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh para ulama sehingga mereka mendapati bahwa tauhid ada 3 macam. Tauhid yang pertama, tauhid rububiyah. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang pertama, tauhid rububiyah. Diambil dari kata-kata Ar-Rabb. Diambil dari kata-kata apa? Ar-Rabb. Kalau kalian baca Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb. Rabb. Maka di sini disebutkan tauhid rububiyah, yaitu pengakuan bahwa sesungguhnya Allah adalah Rabb atau dan pencipta. Sesungguhnya Allah adalah Rabb dan pencipta. Kita sudah sebutkan Rabb, kekuasaan Allah ada 3 macam. Yaitu yang pertama al-khalqu, penciptaan. Kemudian al-mulku, kekuasaan. Kemudian at-tadbiru, pengaturan. Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah satu-satunya Rabb. Allah satu-satunya yang Rabb. Apa itu Rabb? Yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Itu namanya tauhid apa? Rububiyah. Di sini disebutkan pengakuan bahwa sesungguhnya Allah adalah Rabb dan Pencipta. Ya, meyakini Allah satu-satunya yang menurunkan hujan, yang menjadikan daerah kemarau, yang menyembuhkan penyakit, yang mendatangkan penyakit, yang mendatangkan bala, mengangkat bala. Ini disebut dengan tauhid apa? Tauhid rububiyah. Mengakui bahwa Allah satu-satunya Rabb. Mengakui bahwa Allah Rabb satu-satunya. Yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Ya. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah. Karena itu berkaitan dengan pengaturan. Tidak ada yang mendatangkan banjir kecuali Allah. Menahan banjir kecuali Allah. Menahan, memberi manfaat kepada manusia kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan mudarat kecuali Allah, menahan mudarat kecuali Allah. Ini disebut dengan tauhid apa? Rububiyah, yaitu meyakini, mengakui tanpa ada keraguan sedikitnya bahwa Allah adalah Rabb. Makanya diambil dari kata Rabb, rububiyah. Rabb, rububiyah. Paham tuh? Baik. Kemudian di sini penulis mengatakan orang-orang kafir pun mengakui macam tauhid ini. Orang-orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid mengakui bahwa Allah Rabb. Ya. Tetapi pengakuan tersebut tidak menjadikan mereka tergolong sebagai orang Islam. Ya. Meskipun ada orang meyakini, orang Nasrani Yahudi, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka dia akan menjawab, Sang Pencipta.
Kata dia sang pencipta, the creator. Dia akan menjawab seperti itu, sang pencipta. Karena hanya sedikit manusia yang tidak meyakini bahwa Allah Maha Pencipta. Tetapi keyakinan itu tidak memasukkan mereka dalam agama Islam. Agama yang dibawa oleh para rasul. Dan rasul terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, dalil yang menunjukkan bahwa orang kafir pun meyakini bahwa Allah adalah Rabb. Satu-satunya yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Dalam surat Az-Zukhruf, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapa kamu di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di garis bawah itu. Dan sungguh jika kamu bertanya, kamu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada mereka. Mereka siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang musyrik. Siapakah yang menciptakan mereka? Siapakah yang menciptakan kalian, wahai orang-orang musyrik? Siapa yang menciptakan manusia? Niscaya mereka menjawab, Allah. Nah, timbul pertanyaan, kenapa mereka tidak masuk dalam agama Islam, Ustaz? Nanti kita jawab. Meskipun meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, belum memasukkan mereka di dalam agama Islam. Kenapa? Nanti kita jawab. Ya. Begitu juga dalam surat Luqman ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Jika kamu wahai Muhammad bertanya kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka akan menjawab, siapa? Allah. Ini dalil bahwa orang-orang kafir Quraisy percaya bahwa Allah adalah apa? Allah adalah apa? Ar-Rabb. Tetapi tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Apa sebabnya? Nanti kita bahas. Baik. Kemudian buka halaman 20 selanjutnya. Berbeda dengan orang-orang komunis. Orang komunis salah satu ajarannya tidak percaya adanya Tuhan. Agama hanya disebut sebagai candu yang memabukkan. Orang komunis. Salah satu ajaran komunis adalah tidak percaya kepada Tuhan. Mereka mengingkari keberadaan Tuhan. Ya, mereka mengingkari keberadaan Tuhan. Dengan demikian mereka lebih kufur daripada orang-orang kafir jahiliyah. Dan orang-orang yang tidak percaya adanya pencipta, pengatur, berkuasa hanya sedikit saja. Orang-orang yang sombong dan congkak saja. Semua manusia, mau dia kafir Islam, mau dia ahli maksiat, ahli taat, semuanya percaya bahwa adanya apa? Rabb. Tuhan pencipta, pengatur, berkuasa. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Saya ingin bertanya, Azril, apa itu tauhid rububiyah ya Azril? Naam. Zaki Albani. Apa itu tauhid rububiyah? Faisal. Apa itu tauhid rububiyah? Meyakini bahwa Allah Tuhan yang maha pengatur, pencipta, berkuasa. Ada sebagian santri duduk di masjid tetapi jasadnya duduk di masjid tetapi nyawanya kemana-mana, jalan-jalan. Rendra. Ma huwa tauhid rububiyah? Apa itu tauhid rububiyah? Pengakuan bahwasanya sesungguhnya adalah Allah adalah Rabb satu-satunya.
Apa sumber dari Rabb? Mukhlas. Meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang memiliki al-khalq, al-mulk, at-tadbir. Meyakini bahwa Allah yang memiliki penciptaan, kekuasaan dan pengaturan. Fahimtum hadha? Ha? Fahimtum? Baik, iqra Syekh. Kedua, tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dengan melakukan berbagai macam ibadah yang disyariatkan, seperti berdoa, memohon pertolongan, tawaf, menyembelih binatang kurban, bernadar, dan berbagai macam ibadah lainnya. Macam tauhid inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir, dan itu pula yang menjadi sebab perseteruan dan pertentangan antara umat-umat terdahulu dengan para rasul sejak Nabi Nuh alaihi salam hingga diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perhatikan tauhidul uluhiyah, ini yang kedua. Tauhidul uluhiyah. Tadi kita sudah sebutkan dari mana pengambilan macam-macam ini? Iki. Dari mana pengambilan? Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Dari mana? Pengambilan 3 macam tauhid ini dari mana? Dari apa istilahnya? Al-istiqra. Ila aina anta ya? Ila aina masyaita? Kemana iki jalannya, pikirannya? Taib. Kemudian di sini tauhidul uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam melakukan berbagai macam ibadah yang disyariatkan. Seperti berdoa, memohon pertolongan, tawaf, menyembelih kurban, bernazar, dan berbagai macam ibadah lainnya. Lihat, perhatikan baik-baik. Tauhidul uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam melakukan berbagai macam ibadah. Maksudnya bagaimana? Ibadah yang kita kerjakan itu diesahkan. Niatnya hanya untuk siapa? Allah. Disatukan tujuannya hanya untuk siapa? Allah. Itulah yang disebut dengan tauhidul uluhiyah. Mengesahkan, artinya menjadikan Allah satu-satunya yang dimaksud, yang diniat saat kita mengerjakan berbagai macam aktivitas ibadah. Seperti ibadah di sini disebutkan berdoa. Maka apabila orang berdoa, maka dia wajib berdoa hanya kepada Allah. Inilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Menjadikan tujuannya saat meminta dalam berdoa hanya Allah. Disebut tauhid uluhiyah. Contoh yang lain lagi. Doa. Di antaranya juga meminta pertolongan. Apa bahasa minta pertolongan? Isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, isti'anah. Orang kalau minta pertolongan nggak boleh kepada orang mati. Karena itu bukan tauhid. Tauhid uluhiyah adalah menjadikan Allah satu-satunya yang dimintai tolong. Ya, yang dimintai tolong. Begitu juga dalam tawaf. Paham tawaf? Mengelilingi apa? Ka'bah. Sebanyak berapa putaran? 7 putaran. Dimulai dari Hajar Aswad dan berhenti pada Hajar Aswad. Tawaf. Tawaf adalah ibadah. Maka tidak boleh diniatkan tawaf kecuali hanya untuk Allah. Itulah tauhid uluhiyah. Begitu juga menyembelih binatang kurban. Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah juga untuknya. Ya, inna salati wa
nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusuki, apa makna nusuki? Sembelihanku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ini disebut dengan apa? Tauhidul uluhiyah. Disebut dengan tauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Jadi kalau kita gambar bisa begini, perhatikan gambarnya. Di sini ada Allah, kemudian ada berbagai macam jenis ibadah. Mulai dari ad-du'a, mulai dari al-isti'anah, mulai dari at-tawaf, az-zabah. Ma makna zabah? Menyembelih. An-nahar, menyembelih. Ya. Kemudian di sini disebutkan apa lagi? Bernazar. Apa itu bernazar? An-nazar. Ya, dicatat. Nazar adalah mewajibkan sesuatu terhadap diri sendiri yang tidak diwajibkan oleh syariat Islam. Mewajibkan sesuatu terhadap diri sendiri yang tidak diwajibkan dalam syariat Islam. Termasuk di dalamnya rukun Islam. Nah, ini juga arkanul Islam. Rukun Islam di dalamnya sholat, puasa, zakat, haji. Itu semua ditujukan hanya kepada siapa? Kepada Allah. Inilah yang disebut dengan tauhid apa? Uluhiyah. Menjadikan Allah satu-satunya yang dituju dalam semua jenis ibadah. Mau ibadahnya itu ucapan atau ibadahnya perbuatan. Apa ibadah jenis ucapan? Zikir, berdoa, baca Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar, memberi nasihat, ucapan semua. Itu niatannya hanya untuk siapa? Allah. Apa ibadah jenis perbuatan? Salat, puasa, zakat, haji, membantu orang tua, menuntun orang buta, mentraktir makan. Hah? Itu semua niatannya hanya untuk Allah. Itu yang disebut dengan apa? Tauhidul uluhiyah. Baik. Perhatikan baik-baik. Macam tauhid inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir. Dan itu pula yang menjadi sebab perseteruan dan pertentangan antara umat-umat terdahulu dengan para rasul. Sejak Nabi Nuh hingga diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tauhid inilah yang menjadi pokok pembeda. Ya, catat baik-baik. Tauhid uluhiyah lah yang menjadi pokok pembeda antara orang Islam dengan orang kafir dan musyrik. Tauhid uluhiyah lah yang menjadi pembeda antara orang Islam dengan orang kafir dan musyrik. Lihat di sini. Di sini Muslim. Semua jenis ibadah dilakukan oleh Muslim, tujuannya hanya untuk Allah. Semua jenis ibadah dilakukan oleh Muslim, tujuannya untuk Allah.
Inilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Orang kafir bagaimana? Perhatikan baik-baik. Saya hapus ini. Orang kafir, orang musyrik, ya, kafirun, musyrikun. Semua jenis ibadah, al-ibadat, ibadah-ibadah, mereka berikan kepada Allah, tapi mereka juga simpangkan kepada ghairullah. Apa arti ghairullah? Selain Allah. Lihat bedanya. Muslim beribadah tujuannya hanya untuk Allah semuanya. Semua jenis ibadah. Orang kafir atau orang musyrik, ibadah-ibadah yang ada, mereka tujukan kepada Allah, tapi juga tujukan kepada selain Allah. Ini disebut dengan tauhid uluhiyah. Dan ini disebut dengan asyirk, kesyirikan. Ya. Dan sebab inilah orang-orang kafir, orang-orang musyrik diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab inilah dari mulai zaman Nabi Nuh, Rasul pertama. Catat, Nuh adalah Rasul pertama alaihi salam. Sampai kepada Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerangi kekufuran dan kesyirikan yang jenisnya seperti ini. Ya. Jadi meskipun orang kafir mengakui tauhid rububiyah, maka tidak bermanfaat. Karena mereka dalam ibadah masih melakukan kesyirikan kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada selain Allah. Mereka cinta Allah, tetapi mereka mencintai juga selain Allah. Sebagaimana At-Talib Mukhlas ketika khutbah di sini tentang cinta kepada Allah dan tentang tentang kesyirikan. Wa minan nas man kamil. Wa minan nas yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu untuk Allah. Mereka mencintai Allah sebagaimana mencintai sekutu Allah. Ini kesyirikan. Oleh sebab itulah mereka diperangi oleh siapa? Oleh semua Rasul. Dari mulai zaman Nabi Nuh sampai kepada zaman siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang paham bedanya? Paham bedanya antara orang kafir musyrik dengan orang Islam? Siapa yang belum paham? Angkat tangan. Berarti paham semua ya? Saya tanya sekarang. Zidni, aina zidni? Zidni, apa bedanya orang muslim dengan orang kafir musyrik? Naam, al-fasl at-tasi'. Rafa. Ma ahtaj tabassumaka. Ahtaju jawabaka. Apa bedanya orang kafir, orang musyrik? Orang kafir musyrik dengan orang Islam? Beribadah hanya kepada Allah. Sedangkan orang kafir musyrik beribadah kepada Allah dan juga menyimpang kepada selain Allah. Fahim tom? Jihad. Mal farqu bainal muslimi wal kafir musyrik?
Apa bedanya antara muslim dengan orang kafir dan musyrik? Orang muslim beribadah hanya kepada Allah semata. Nah. Dan orang kafir atau musyrik beribadah kepada Allah tetapi juga menyimpangkan ibadah kepada selain Allah. Fahim tum? Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.